Ini netizen Indonesia nih tak suka nih beda, hal-hal macam nih beda. Karena kita dibilangnya membandingkan Indonesia sama Malaysia kan. Dan menjatuhkan Indonesia. Ini sudah menjadi kebiasaan dengan orang-orang sana yang di daerah Nunukan selalu beli bensin kat Tawau Malaysia. Kalimantan Barat Indonesia, masih bergantung listrik dari Sarawak Malaysia, Kalimantan Utara pula masih bergantung bahan bakar minyak dengan Tawau Malaysia. Tapi nih kalau misalnya dekat Sarawak Malaysia tuh nama perusahaan dia tuh Sesco bukan PLN. Nah kalau kita ini kan perusahaan listrik negara kayak PLN tuh kan. Tapi kalau Malaysia ini aku tak tahu pula kepanjangan Sesco tuh apa. Kalau korang dari warga negara Malaysia yang dari Sarawak tahu Sesco tuh apa, coba korang komen dekat bawah ya. Tak tolong. Kalau dekat Kalimantan Utara ini sudah menjadi kebiasaan dengan orang-orang sana yang di daerah Nunukan selalu beli bensin kat Tawau Malaysia. Jadi bensin motor, bensin mobil, lori, semua diorang beli dari Tawau Malaysia. Iyalah kan kalau misalnya minyak bensin tuh kan dekat Malaysia lebih murah sebab kan mereka ini olah sendiri. Kalau kita kan dijual ke Singapura habis itu dibeli lagi macam gitu. Makanya mahal kalau dekat Indonesia. Sekarang ini masanya beda, AMPS di Kalimantan Utara nih sering terputuskan bensin diorang nih. AMPS tuh apa benda? Agen premium minyak dan solar beda. Oh bukan SPBU kat sana. Dekat sana tuh ada Pertamina tak sih? Aku rasa ada, tapi sekarang ini masalahnya agen dia nih sering terputus minyak. Oh mesti kayak lori-lori yang datang nak masukkan bensin tuh selalu kehabisan bensin macam gitu Betul. Makanya masyarakat Nunukan Kalimantan Utara nih selalu beli bensin kat Tawau Malaysia. Terus sekarang nih masalahnya apa? Tak apa lah kalau misalnya orang Indonesia nih beli bensin kat Malaysia. Kan orang ke Kalimantan Utara nih dekat kalau nak pergi sana. Terus tuh lebih murah lagi. Ya adalah masalah dia beda. Masalahnya sekarang nih Polsek kat Kalimantan Utara bagian Nunukan nih, dia orang dah buat larangan. Larangan orang-orang Kalimantan Utara Nunukan nih untuk jangan jual bensin eceran dari Tawau Malaysia. Oh jadi dia orang nih beli bensin dekat sana dijual lagi ke Indonesia macam gitu? Iya, di ece dia. Pakai botol-botol eceran macam kita tuh yang kalau satu botol aqua besar tuh harganya 18.000, 17.000 macam gitu. Iyalah. Mak untung besar tuh Jadi Polsek sana dah kasih surat larangan untuk jangan beli bensin lagi kat Tawau Malaysia. Oh berarti kalau misalnya di Indonesia ini banyak pula masalahnya Kalimantan Barat masih bergantung aliran listrik ke Sarawak Malaysia. Terus dari Kalimantan Utara masih bergantung bahan bakar minyak ke Tawau Malaysia. Ini netizen Indonesia nih tak suka nih beda, hal-hal macam nih beda. Karena kita dibilangnya membandingkan Indonesia sama Malaysia kan. Dan menjatuhkan Indonesia. Padahal kita ini membicarakan fakta Tak semua orang mampu menghadapi fakta-fakta yang ada di kehidupan dia orang beda. Kau bilang lah sama orang-orang Kalimantan Barat sama Kalimantan Utara tuh sabar betul sekejap aja. Sabar apa? Sabarlah karena pemerintah pusat nih dari Indonesia nih dia lagi buat IKN dekat Kalimantan Timur. Listrik IKN tuh pakai panel surya jadi pakai tenaga matahari. Mungkin nanti nih aliran listrik dia tuh akan dialirkan ke Kalimantan Barat dan Utara. Tapi kalau tak juga macam mana beda? Kita rakyat Indonesia nih harus menghadapi fakta. Kalau kita nih masih bergantung sama negara Malaysia. Kalau gitu engkau bilang juga tuh sama masyarakat Batam, Bintan, Tanjung Pinang dan Kepri nih. Suruh bersabar. Nak buat apa emang sabar apa? Sebab jembatan Batam Bintan masih belum juga bisa terrealisasikan dalam waktu dekat nih. Aku boleh bersabar tentang jembatan Batam Bintan. Tapi aku lebih perhatiin sama orang-orang Kalimantan Barat dan Utara. Karena dia masih bergantung aliran listrik sama BBM dari negara Malaysia. Kalau jembatan Batam Bintan belum jadi beda, berarti kita masih bisa naik Roro ke Batam. Nah sekarang nih masalahnya Kalimantan Barat. Kalau tak ada listrik dari Malaysia, dia orang nih menjalankan kehidupan gelap gulita kalau malam-malam hari. Sama lah macam orang-orang yang kat Kalimantan Utara ya beda. Kalau tak ada minyak dari Tawau Malaysia, dia orang tak bisa kerja, terputus juga tuh, tak bisa kerja, tak bisa sekolah, tak bisa ngapa-ngapa, lori-lori dia. Tapi Indonesia udah punya kereta cepat Jakarta Bandung, kau harus bangga. Tapi Indonesia ini bukan hanya tentang Jakarta Bandung beda. Kau sabarlah sedikit, Kalimantan Timur ini nak dibangun IKN. Kalau Kalimantan Timur udah jadi nih kan, IKN ini udah jadi, efeknya akan ke Kalimantan Barat, Utara. Terus nasib Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Selatan tuh macam mana beda? Bagus kau aja yang jadi presiden daripada kau berbual macam gini dengan aku. Udahlah aku nak buat sambal belacan dulu. Subsidi gas LPG yang 3 kilo nak diganti dengan bantuan langsung tunai beda. Sama siapa? Pemerintah. Pemerintah Indonesia. Menurut engkau lah beda, gas LPG subsidi yang 3 kilo itu kat negara mana? Ya Indonesia lah.
Jadi pemerintah Indonesia yang hilangkan beda, digantikan dengan bantuan langsung tunai beda. Tapi kalau misalnya bantuan langsung tunai ini sangat rawan korupsi, Ce. Dan dia ini tak tepat sasaran. Bisa aja nanti dibagi dengan orang-orang kaya raya yang memang menggunakan gas LPG juga. Banyak juga industri-industri besar yang pakai gas LPG. Tukang gorengan pun beda, pakai gas LPG yang subsidi 3 kilo beda. Wajar lah, dia orang ni kan pedagang kaki lima, kecil-kecil, masih subsidi tu boleh. Tapi kalau misalnya ada industri besar, macam mana dia boleh pakai yang 3 kilo ini yang harusnya dipakai dengan penduduk yang menengah ke bawah. Nanti ni agaknya jadi premium bensin pula nih, Cik. Kemarin kan gitu juga. Alasannya bensin dah habis-habis. Lama hilang premium tu. Sekarang cuma Pertalite sama Pertamax saja. Cakap-cakap pedagang kaki lima nih, kau tahu kan asal-usul pedagang kaki lima tu macam mana? Tahu, itu sebenarnya sebutan yang digunakan saat zaman Belanda dulu, Cik. Oh, bukan karena pedagang dia kaki dia ada 2, terus gerobak dia kaki dia ada 3, jadilah pedagang kaki 5. Itu kan definisi yang dibawa oleh orang Indonesia. Tapi dengan asal usulnya itu sebenarnya dah dari zaman kita penjajahan Belanda dulu dah ada, Cik. Orang-orang Belanda nih kan, orang-orang kulit putih nih, dia tuh sebutnya tuh bukan per meter tapi per kaki. Misalnya tinggi kita ini kan seharusnya kalau Indonesia per senti kan, 157 cm tinggi badan manusia macam gitu misalnya. Kalau mereka bilangnya 5 feet atau 6 feet gitu-gitu. Jadi dia orang nih ngukur setiap jalan tuh dengan menggunakan feet itu. Terus zaman dulu tuh orang Belanda nih buat trotoar pertama kali untuk pejalan kaki. Terus arsitek dia bilang kalau misalnya lebar trotoar tuh sepanjang 5 kaki. Kau tahu kan orang Indonesia nih kan selalu ubah kalimat-kalimat yang tadinya kaki 5 yang tadinya 5 kaki jadi kaki 5. Disitulah asal muasal kaki 5 tuh. Jadi banyak yang pedagang-pedagang tuh berjualan dekat trotoar. Disebutnya lah tuh pergi kaki 5 macam gitu. Padahal itu asal muasalnya dari sebutan orang Belanda 5 feet macam gitu. Maksudnya 5 feet tuh trotoar macam gitu. Lebarnya si trotoar itu. Oh, macam tuh beda. Kau tuh dari mana nih beda? Aku dengar atau aku bercakap. Kalau dia bohong lah dia. Lah segar cap kaki 3 sama cap badak. Tapi kan kalau orang cakap kan karena nonton dari iklan, kalau yang asli itu adalah yang ada badaknya. Maksudnya ada gambar badak. Terus juga dulu iklannya macam gitu juga kan di zaman-zaman dulu. Tapi sebenarnya ada fakta menarik. Apa tuh? Faktanya yang asli itu adalah cap kaki 3. Jadi cap kaki 3 sama cap badak ini beda sekarang brandnya, udah terpecah. Dulu tuh dia satu brand. Jadi ada pecah kongsi macam gitulah. Jadi dulu nih kan si pemilik cap kaki 3 nih, dia bekerja sama perusahaan yang mengolah juga si cap badak nih, yang sekarang jadi cap badak. Mereka di satu perusahaan lah, satu perusahaan besar. Buatlah satu minuman, itulah yang La Segar itu kan, minuman penyegar itu kan. Kan kita kan namanya brand ini harus ada hak milik, hak brand segala macam kan, hak merek segala macam. Jadi yang didaftarkan itu hanya cap kaki 3 sama si orang yang mengelola cap kaki 3 ini, tapi bukan kepala perusahaannya. Nah, disitulah terjadi perebutan antara siapa pemilik aslinya. Yang mendaftarkan ini kan anak buahnya. Si anak buahnya inilah yang ibaratnya kayak partner kerjasamanya, investornya ini, bukan anak buah lah berarti. Kayak partner kerjasamanya tiba-tiba bikin brand sendiri, cap badak. Jadi yang asli ini sekarang cap kaki 3 atau yang ada badaknya beda? Sebenarnya kalau nak diikutkan tahun yang paling muncul duluan itu cap kaki 3, tapi ada gambar badak. Jadi dia ada satu kaleng nih, ada gambar logo kaki 3, namanya kan larutan penyegar cap kaki 3, tapi ada gambar badaknya. Makanya itulah di dalam iklan tuh yang asli tuh cap kaki 3 yang ada badaknya, macam gitu kan. Tapi sekarang tuh yang jadi masalah aku nih sekarang beda. Pak Mat Western tuh, aku pernah jumpa tak beda dengan orang dia langsung. Pak Mat yang asli ini siapa sebenarnya dia beda? Kenapa nama dia ni sangat familiar? Pak Mat Western kat mana-mana. Kau pergilah ke Kedah sana, ke Penang sana, kau tanya dengan orang sana, yang mana Pak Mat tu? Aku mana tahu. Aku tak diundang pas grand opening dia orang. Tapi kan kau ni banyak tahu beda macam atuk engkau. Atau aku dengan Pak Mat Western tu dia tak berkawan, bukan saudara mara juga. Mana tahulah aku, dia tak ada cakap.